selamat pagi untuk kita semua. Tetaplah semangat. Oke, materi kita selanjutnya yang terakhir di bab 4 yaitu aplikasi induksi elektromagnetik atau penerapan induksi elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari atau pada alat-alat listrik ya. Yang pertama, aplikasi induksi elektromagnetik pada generator listrik. Ya, generator, saya rasa kamu sudah mengenal apa itu generator. Generator itu terdiri dari stator dan rotor. Stator merupakan bagian yang diam, ya. Stator merupakan bagian yang diam yang terdiri dari kumparan-kumparan tembaga. Sementara kalau rotor itu merupakan magnet yang menghasilkan flux melalui dan memiliki poros yang berputar melalui pusat stator, ya. Jadi rotor itu memiliki poros yang berputar melalui pusat stator, ya. Di sini di generator ini akan kita pelajari nanti ada alternator generator AC atau generator arus bolak-balik. Alternator itu adalah komponen listrik yang bisa mengubah energi mekanik menjadi energi listrik bolak-balik. Ya, jadi nanti di sini kita menggunakan persamaan GGL sama dengan minus NBA d cos theta per dt. Di mana theta itu kalau di sini kan ada memiliki poros yang berputar, ya. Jadi theta di sini kita anggap dia bergerak melingkar kan gitu ya. Maka theta itu sama dengan omega t. Ya. Jadi di sini GGL sama dengan minus NBA d per dt dari cos omega t. Turunan cos adalah min sin. Jadi ini kita keluarkan, maka turunan cos itu adalah minus omega sin omega t. Jadi minus dikali minus nanti jadi positif. Di sini nggak ada lagi tanda negatif. Maka GGL sama dengan NBA omega sin omega t. Jadi GGL itu maksimum, dikatakan maksimum jika ini sama dengan 1. Ya, jika sinus omega t sama dengan 1. Maka untuk mencari GGL maksimum sama dengan NBA omega. Itu untuk generator AC atau generator arus bolak-balik. Kemudian nanti ada generator DC atau generator arus ke arah. Nanti boleh kamu baca di bukumu ya. Kemudian aplikasi induksi elektromagnetik yang kedua terjadi pada trafo atau transformator ya. Trafo atau transformator ya. Kalau di depan sekolah kita ada trafo ya, di depan gereja itu ada trafo. Apa fungsi trafo? Apa fungsi transformator? Fungsi transformator atau trafo ya. Trafo itu bisa mengubah tegangan, tapi yang diubah itu adalah tegangan AC bolak-balik ya, tegangan bolak-balik, atau bisa menaikkan atau menurunkan tegangan AC ya, tegangan bolak-balik ya. Trafo itu terdiri dari 3 bagian. Ada inti besi ya, ada inti besi. Ada yang namanya kumparan primer. Kumparan primer. Ada namanya kumparan sekunder. Kumparan primer ini dihubungkan dengan sumber tegangan ya, atau kumparan primer itu merupakan input atau masukan, karena tadi dihubungkan dengan sumber tegangan. Sementara kalau kumparan sekunder itu merupakan keluaran ya, itu merupakan keluaran. Tadi kumparan primer itu menghasilkan flux magnet yang selalu berubah dan menerobos kumparan sekunder. Jadi kumparan primer itu yang dihubungkan dengan sumber tegangan, jadi menghasilkan
input. Sementara yang primer itu menerobos sekunder, jadi keluaran ya. Jadi yang namanya primer itu input, yang namanya sekunder itu adalah output atau keluaran. Oke, untuk memberikan persamaan pada trafo, ini berkaitan dengan GGL ya, GGL ini boleh kita tuliskan GGL sekunder sama dengan minus NS D flux per dt ya, sama dengan persamaan kemarin. Sementara GGL primer sama dengan minus N primer D flux per dt. Atau dari sini boleh kita tuliskan GGL sekunder per GGL primer sama dengan NS per NP, atau ini boleh kita tuliskan PS per PP sama dengan NS per NP ya. Kalau dikatakan trafo ideal tadi kan mengubah ya, atau menaikkan, menurunkan. Kalau seluruhnya bisa diubah berarti dikatakan trafo ideal ya, trafo ideal. Kalau dikatakan trafo ideal kan tadi fungsi trafo itu menaikkan atau menurunkan tegangan atau mengubah. Kalau seluruhnya yang diubah itu menjadi tidak ada yang hilang, berarti dikatakan trafo ideal atau efisiensinya 100%. Di sini dikatakan bahwa daya keluaran sama dengan daya masukan ya. Jadi yang diubah itu keluar, yang diubah tadi keluar, yang dihasilkan primer itu sama ya. Jadi PS sama dengan PP kalau dikatakan trafo ideal ya. Tetapi pada faktanya tidak ada trafo yang benar-benar ideal ya. Tidak ada trafo yang benar-benar ideal ya. Tidak ada trafo yang benar-benar ideal. Oke, sebelumnya tadi kan trafo fungsinya bisa menaikkan, bisa menurunkan. Kalau dikatakan trafo yang menaikkan itu namanya trafo step up ya. Kalau yang menurunkan itu namanya trafo step down ya, step down. Kalau di trafo step up, NS jumlah kumparan primernya lebih besar dari jumlah kumparan sekundernya lebih besar dari kumparan primernya. Tegangan sekundernya juga lebih besar daripada tegangan primer. Tetapi arus sekunder lebih kecil daripada arus primer. Untuk trafo step down menurunkan, ini tegangan jumlah lilitan primernya lebih besar daripada jumlah lilitan sekunder. Tegangan primernya lebih besar daripada tegangan sekunder. Tetapi arus primernya lebih kecil daripada arus sekunder. Berarti di sini boleh kita katakan jumlah lilitan sebanding dengan jumlah tegangan, tetapi berbanding terbalik dengan jumlah arus ya. Maka boleh kita tuliskan untuk trafo tadi NS per NP sama dengan PS per PP sama dengan IP per IS ya. Jadi jumlah lilitan sebanding dengan tegangan tetapi berbanding terbalik dengan arus. Oke, untuk efisiensi trafo karena tadi tidak ada yang benar-benar ideal, efisiensi boleh kita tuliskan tegangan sekunder sama dengan tegangan primer ditambah tegangan rugi-rugi yang hilang maksudnya ya.
atau efisiensi trafo eta sama dengan tegangan sekunder per daya sekunder per daya primer dikali 100%. Ini mencari efisiensi trafo, seberapa efisiennya trafo itu. Oke, yang ketiga nanti ada arus pusar. Boleh kamu baca ya. Kemudian untuk contoh pada trafo boleh kita lihat yang halaman 195 nomor 28. 195 nomor 28. Kalau kita lihat gambar berarti boleh kita, kalau yang dihubungkan dengan sumber tegangan tadi itu yang primer saya bilang ya. Berarti pada gambar yang nomor 28, pada gambar N primer berarti 4000, sementara P primer sama dengan 200. I primer sama dengan 2 ampere dan N sekunder sama dengan 2000 lilitan. Yang ditanya karena kumparan sekunder dihubungkan dengan lampu, berapa hambatan yang terjadi pada lampu, dan diketahui efisiensi eta sama dengan 65% atau ini sama dengan 0,65. Yang ditanya untuk menyelesaikan soal yang seperti ini, cukup kita gunakan ini rumus ya. Kita gunakan rumus NS per NP sama dengan PS per PP atau sama dengan IP per IS ya. Jumlah lilitan sebanding dengan beda potensial, tetapi berbanding terbalik dengan kuat arus. Berarti boleh kita tuliskan ini NP per NS sama dengan ini, boleh V-nya ya, PP per PS. Maka ini kita masukkan nilainya. NP-nya 4000, NS-nya 2000 sama dengan PP-nya diketahui 200 per PS-nya kita cari. Ini kan mati. Berarti ini 400 per 4 berarti PS-nya sama dengan 100 volt ya. Kemudian boleh dicari lagi IS-nya ya, arus keluaran. Ini juga bisa menggunakan NP per NS sama dengan tadi jumlah lilitan dengan kuat arus itu berbanding terbalik. Berarti di sini IS per IP. Ini 4000 per 2000 sama dengan IS per 2. Maka ini sama dengan 8 dibagi 2. Maka IS sama dengan 4 ampere. Oke, tadi ini NP lebih besar daripada NS. NP lebih besar daripada NS, berarti trafo itu adalah trafo step down ya. PP lebih besar daripada PS. Kita cek ya. PP-nya 200, PS-nya benar ya. Tetapi IP-nya lebih kecil daripada IS-nya atau IS-nya lebih besar. IS-nya 4, IP-nya 2. Oke, pas ya. Jadi dia trafo step down. Ya, oke. Yang ditanya tadi adalah hambatan pada lampu ya, atau hambatan pada keluaran ya. Ini kan sudah ada IS, sudah ada PS ya. Ingat dari hukum Ohm, R sama dengan P per I ya. Berarti hambatan di lampu itu adalah tegangan keluaran per arus keluaran. Berarti ini 200 PS-nya tadi 100 ya. 100 per IS-nya 4. Berarti hambatannya 25 ohm. Jadi walaupun diketahui efisiensi trafo, ya kalau enggak diperlukan untuk pertanyaan ya enggak masalah ya. Jadi jangan untuk apa efisiensinya diketahui gitu ya. Oke. Jadi pertemuan kita kali ini sampai di sini. Jangan lupa mengerjakan tugas-tugasnya dan mengerjakan tugas-tugas yang tertunggak. Oke? Bye-bye.